Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Mbak Dia, gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Enggak sehat ya? Ya. Gini, Mbak, dengar-dengar itu jenengan punya banyak cerita yang menurut kami semua agak di luar nalar atau cerita mistis. Gimana itu, Mbak, ceritanya waktu itu? Karena waktu itu saya ditawarin pesugihan. Ditawarin pesugihan? Iya. Di daerah mana? Di daerah Purwokerto, di makam wali. Oh, makam salah satu wali. Iya. Nah, itu ceritanya gimana itu? Ceritanya kan waktu itu maghrib saya itu lagi diam aja di masjid waktu itu pas azan Allahu Akbar gitu. Terus saya kayak lagi merenungkan sesuatu gitu. Nah terus suami saya tuh lagi sholat berjamaah di masjid yang besarnya, saya di musolanya. Terus saya diam, mungkin makhluk itu tuh dari awal saya datang udah tahu pikiran saya apa gitu kan. Waktu itu saya lagi merenung gitu. Terus pas suami saya itu nyamperin saya, yuk ziarah yuk walinya. Saya biasa ya makmum gitu, terus ngikutin aja sama suami. Terus tiba-tiba tuh ada nenek-nenek pakai kebaya warna putih, pakai jarik warna coklat, terus konde sanggulan gitu ya, biasa rambutnya juga kayak nenek-nenek kayak beruban putih-putih gitu. Terus nawarin begini, pertama begitu. Terus saya noleh, nggak ada siapa-siapa. Terus pas saya lagi loh kaget loh, kok ada nenek-nenek gitu. Terus mau kaya nggak katanya begitu. Nenek-neneknya itu masuk ke dalam masjid atau itu di luar atau di serambi gitu? Di dalam makam walinya. Oh, di dalam makam walinya. Nah, terus begitu suami saya ngebacain surat An-Nas, terus pas kul a'udzu birabbin nas. Nasnya tuh saya kayak tendang itu, malikin nas, ilahin nas gitu. Terus si nenek itu makin lama makin mundur ke pemakaman umum. Nah, terus cuma manggil begini aja, cuma gitu aja, tapi udah nggak bilang lagi mau kaya nggak begitu. Terus begitu mundur ke pemakaman umum, terus semuanya tuh kayak nontonin gitu, kayak liatin gitu ya? Kayak liatin. Jadi tuh saya sama suami tuh jadi kayak lagi ngadain konser gitu loh, penontonnya banyak kayak makhluk jin, makhluk halus, kuntilanak, genderuwo, pocong, macam-macam. Tapi setelah menawarkan pesugihan itu, jenengan tidak jawab apa-apa? Saya begini, dalam hati saya gini, aduh reseh nih ya, nawarin kayak begini gitu. Saya sih mikirnya kalau ditawarin pesugihan berarti kan ada tumbalnya. Nah jadi saya langsung geleng-geleng, nggak mau gitu. Terus langsung saya bacain surat An-Nas, terus langsung dia mundur pelan-pelan sampai ke pemakaman umum. Nah, yang setelah yang jenengan bilang tadi kayak konser ya, jadi kan itu berarti jenengan kayak dilihatin. Iya. Banyak sekali itu, tidak ada reaksi dari makhluk astralnya ini tadi untuk mendekat, itu yang lain itu yang lihatin. Nggak mungkin itu, karena kejadian itu jadi mereka tuh kayak menarik perhatian. Ada apa ya gitu mungkin. Ada apa ya, habis ada kejadian apa kok sampai si nenek ini bisa mundur gitu, atau siapa ya yang datang mungkin seperti itu gitu. Jadi sama rombongan waktu itu? Enggak, cuma sama suami sama anak saya yang pertama. Jadi kejadian itu justru masih sore ya? Iya. Sekitar jam berapa itu? Sekitar maghrib lah, jam 6 setengah 7 hari. Jadi buat teman-teman, ini pembelajaran untuk kita semua, bagaimana kalau kita sedang ziarah ataupun
kadang sowan ke salah satu makam wali atau makam siapapun itu, jangan pernah ada bawa perasaan seperti apapun. Jadi niat kita terus ya. Lanjut, dia ada lagi cerita yang lebih spesifik misalnya? Ada lagi, waktu itu kejadiannya serem-serem lucu ya. Serem-serem lucu ya. Jadi kan waktu itu saya tuh suka banget sama pohon Kamboja. Pohon Kamboja. Bunga Kamboja. Bunga Kamboja. Iya, kalau jalan-jalan tuh kalau ngelihat ada rumah ada pohon Kambojanya kayaknya kesannya kayak rumah Bali gitu kan. Nah, waktu itu saya lagi seneng banget bunga Kamboja tuh, saya beli tuh bunga Kamboja warna-warni. Ada yang saya punya merah, ungu, kuning, udah komplit. Tuh saya mikir bunga Kamboja apa ya? Oh iya, putih yang belum punya. Nah, terus Kamboja putih itu ternyata nggak bisa dibeli, harus ngambil di makam, nggak ada yang jual. Saya muter-muter. Iya, Kamboja putih itu yang agak besar itu ya, iya, batangnya ya. Yang bunganya kayak itu, yang di Bali-Bali yang itu. Di Bali, yang dipakai biasanya di telinga itu. Terus udah gitu, udah kan, saya akhirnya ini ke makam sama ART saya. ART saya berdua toh. Di waktu itu di Kudus. Oh, daerah Kudus. Ke pemakaman umum. Terus saya ambil tuh pohon Kambojanya. Waktu itu saya nyuruh orang penjaga makamnya, Pak. Tapi maaf, izin ya? Izin sama penjaga makam? Izin. Saya juga izin, terus saya kasih upah gitu buat ngambil. Iya, nah, terus iya. katanya enggak apa-apa Bu, ini dibawa aja. Nah, saya bawa tuh satu pohon, udah ada bunganya. Nah, terus saya bawa pulang tuh, seneng saya kali dapat bunga Kamboja. Akhirnya tuh saya tanam di rumah sama ART saya tanam. Kok setelah beberapa hari tuh ART saya sakit sampai nggak bisa bangun gitu. Badannya katanya rasanya kaku semua. Bu, ini saya sakit apa ya gitu. Udah tuh saya bawa ke dokter. Obatnya juga biasa aja, kayak obat sakit flu gitu. Terus udah kan, nah terus gak lama setelah berapa hari itu ada temen suami dateng, katanya kok rumahnya dari gang tuh kecium bau busuk ya gitu. Apaan nih, kayak bau sampah apa bau apa gitu. Atau mungkin baunya kayak bau bangkai gitu ya? Iya. Nah terus udah gitu nanya sama suami, Mas, kok rumahmu bau busuk ya, bau bangkai gitu. Terus akhirnya teman suami ngeliat, Lala tuh teman suami bisa lihat, terus ngeliat, oh ini kendalanya pohon Kamboja gitu. Istrimu ngambil pohon Kamboja di mana Mas gitu kan. Terus beli apa ngambil gitu. Terus ngambil di kuburan, di makam umum gitu. Terus ini harus dikembaliin, kalau enggak itu rewangmu sakit parah sampai bisa meninggal katanya gitu, sampai bojomu bisa sakit juga sampai nggak bisa bangun gitu. Terus akhirnya kan suami saya panik, aduh mah gimana ini, pohon Kambojanya harus dicabut, dibuang ya gitu. Saya tetap kekeh nggak mau. Aku ngambilnya susah payah kok, mau kamu buang gitu aja gitu kan, nyarinya langka gitu. Terus udah gitu teman suami pergi, terus saya masih ngeyel. Nah, ART masih sakit-sakitan gitu, nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain. Untungnya saya punya ART 2, jadi yang satu masih aktivitas. Nah, terusnya suami mau keluar kota. Enggak, sebelum suami keluar kota tuh keadaan rumah masih aman-aman aja. Begitu suami keluar kota, gantian saya yang diserang. Saya yang dihajar sama itu penghuni rumah. Kalau menurut saya sih penghuni rumah, bukan yang Kamboja itu. Kayak lampu tiba-tiba mati. Terus saya kayak ngeraba-ngeraba mau keluar kamar, itu ada sosok besar kayak, tahu ondel-ondel nggak? Kayak perempuan kurungan gitu. Sampai saya kok lewat gitu kok susah ya, jalannya sempit gitu mau keluar kamar. Terus
saya ngeraba-ngeraba gini, lampu mana ya, cetak-cetak nggak bisa hidup semua. Padahal udah bunyi cetak-cetak gitu, tapi nggak bisa hidup. Nah, begitu saya nyamperin ke kamar ART saya, lampunya langsung hidup semua. Terus ART saya yang satu nanya, kenapa Bu? Kan saya teriak manggil-manggil, kenapa Bu? Ini lampunya kok mati ya tiba-tiba gitu. Nah terus udah gitu, terus saya mikir, oh iya ya, ini tuh kayaknya saya kayak di apa ya namanya, di teror. Kayak di teror ya. Terus besokannya ART saya dimimpiin, katanya ngomongnya seperti ini, kamu itu nggak sopan, datang-datang datang-datang kamu nggak sopan, ngomongnya seperti itu, makhluk astralnya. Astralnya itu ya. Terus udah gitu ART saya begitu cerita ke saya baru sadar, oh iya apa karena itu ya, bener ya pohon Kamboja. Akhirnya saya pohon Kamboja itu saya tebang paksa, saya cabut, enggak saya tebang, saya cabut gitu. harus bisa ini, harus cabut paksa. Terus udah saya sama ART saya yang sakit itu akhirnya ngembaliin kita bertiga, karena ART saya yang satu lagi sakit, jadi sama yang satunya lagi jadi bertiga. Terus saya yang bawa mobilnya, yang sebelah yang ART saya yang lagi sakit itu. Terus tiba-tiba pas di jalan mau mendekati pemakaman umumnya, ART saya tuh di sebelah, saya kan ngelihat ke kaca spion tuh tahu-tahu ada sosok langsung pocong begitu. Pocong, kaget saya, wajahnya ini kan, kalau pocong tuh kan biasanya kalau yang saya lihat di luaran wajahnya nggak kelihatan, itu tuh wajahnya ngetoi gitu. Kelihatan ya? Mukanya berarti kelihatan berarti? Kelihatan. Terus ini tanah-tanah gitu, kecil gitu, pocongnya kecil badannya. Maaf, berarti itu kan jenengan nyopir, ART di sebelah. Berarti pocongnya itu duduk di sebelah bareng ART yang satu? Yang di belakang. Jadi ART saya pohon Kamboja, nah sampingnya pocong. Maaf, bajunya tetap putih atau tetap putih. Terus udah gitu saya kaget, kok pocong gitu. Nah saya baru ngeh kalau yang ternyata pohon Kamboja itu tuh isinya pocong. Terus saya sampai gemeter tuh bawa pohon Kamboja. Akhirnya sudah tuh saya kembalikan pohon Kambojanya. Terus ART saya suruh nunggu yang lagi sakit itu. Dia tuh katanya belakangnya kayak digendongin anak-anak kecil banyak. Terus saya jalan kaki ngambil pohon Kamboja di dalam mobil. Terus udah kan saya, ternyata pas saya lihat, ternyata pohonnya besar banget. Pas saya lihat itu kayaknya makam udah puluhan tahun, udah tua, patoknya aja sampai udah retak-retak gitu kayunya. Tuh saya mikir, oh pantesan kok kayaknya keramat banget, sampai saya tuh nggak boleh ngambil pohon Kambojanya yang ada di makam itu kan, ini makam, nah ini pohon Kambojanya di sini gitu. Oh berarti karena yang tadinya jenengan yang ngambil itu penjaga makamnya tadi? Iya, ya? ngambilnya dia mungkin sembarangan, asal aja. Ternyata saya waktu nerima itu juga salahnya saya nggak ngelihat kalau itu makam udah lama banget, udah tua, tanahnya hampir datar gitu, tinggal patok-patok. Tapi setelah kejadian itu Kamboja itu dikembalikan ke makam, rumah baik-baik saja ya berarti? Rumah baik-baik aja. Yang saya heran, ART saya tuh langsung sembuh. Wah, biasa berarti. Iya, makanya. Itu buat teman-teman, jangan sembarang ngambil sesuatu yang berasal dari makam atau dari kuburan, karena kemungkinan di setiap barang yang ada di makam itu memang ada penunggunya tersendiri. Kita lanjut ke cerita berikutnya, Mbak Dia. Cerita berikutnya ini tentang di Lawang Sewu ya, di Semarang. Oh, Lawang Sewu Semarang? Iya. Tugu Muda ya? Iya. Waktu itu biasanya kan kalau ke Lawang Sewu itu pakai guide ya. Pakai guide ya. Bayar guide gitu. Nah, itu tuh saya sama teman-teman saya waktu itu ke Lawang Sewu
Jadi tuh begitu masuk, tahu ada yang pernah ke Lawang Sewu mungkin tahu ya, ada tangga yang tinggi, langsung ke atas ya. itu langsung begini. Nah itu tuh di situ saya udah dicegat noni-noni Belanda kayak pakai payung gitu, pakai topinya cantik gitu, bajunya juga cantik. Pendek. Padahal baru masuk itu. Iya. Terus saya ke atas, di setiap ruangan-ruangan sih aman aja ya. Maksudnya makhluk-makhluknya itu ya seperti yang biasa dilihat, kayak kuntilanak, laki-laki begitu. Nah terus lebih seru lagi, saya naik ke gedung yang paling atas. Katanya gedung yang paling atas itu ruang pertemuan kayak rapat zaman dulu. Kayak ada panggungnya seperti itu. Saya guide-nya tuh sampai melihat saya. Mungkin itu guide-nya tuh kayak ini orang lihat apa ya gitu. Soalnya saya tuh di situ kayak diliatin sejarahnya, bukan sejarahnya, zaman dulu sekali sebelum itu menjadi kantor dulu tuh jadi kantor Kantor tentara? Kereta api. Kereta api. Nah sebelumnya tuh ternyata seperti ini. Jadi di yang gedung paling atas itu zaman dulu tuh ngeri. Zaman dulu tuh ada kayak orang-orang Belanda pakai celana pendek, pakai topi-topi yang dikalungin seperti itu, segini bajunya, warnanya kayak coklat-coklat gimana gitu, muda gitu. Jadi zaman dulu itu di gedung paling atas itu sering ada pembantaian. Ini saya sih melihatnya seperti itu, seperti ada pembantaian. Jadi kayak ada yang nggak suka, nggak ada sedikit menyenggol, nggak suka dengan ibaratnya kayak ketuanya gitu mungkin ya, langsung dibawa ke ruang atas. Terus di situ ada kali kan. Nah, kali itu tuh dulu dalam banget. Nah terus mayatnya dibuang di jendela, nggak tahu mungkin itu dulu jendela sekarang kan jendela, dibuang ke situ. Itu tuh sebenarnya itu kalau dibongkar itu kali itu isinya mayat-mayat orang Belanda zaman dahulu. Gitu ya. Akhirnya sekarang kalinya jadi cetek ya, nggak dalam. Jadi jenengan itu masuk ke Lawang Sewu itu semacam kayak napak tilas ke belakang gitu ya? Iya. Diajak kayak flashback ke belakang gitu. Iya, ya? kayak nonton TV. Kayak nonton TV gitu ya? Sampai guide-nya tuh sampai lihat saya sampai bingung. Mungkin kan saya kalau lagi nonton TV sempat diem gitu, seperti nonton sinetron. Terus jadi guide-nya tuh kayak pingin bohong, dia nggak bisa bohong gitu. Karena saya juga lihat. Tapi kayaknya nggak tanya apapun sama jenengan? Nggak, gayanya kaku. Tapi saya justru yang menyesuaikan omongan guide-nya ini benar atau tidak. Ternyata guide-nya sendiri pun nggak tahu ceritanya seperti itu. Cerita persisnya seperti apa nggak tahu ya. Jadi setelah itu jenengan guide-nya cuma datar-datar aja ceritanya. Jenengan, ini ada benar, seperti itu. Setelah itu jenengan keluar? Saya keluar sih waktu itu jam 12 malam. Jam 12 malam? Oh berarti masuknya itu malam? Malam, kalau nggak malam nggak seru. Kalau nggak malam tuh, kalau menurut saya nggak bisa lihat apa-apa. Ternyata itu kalau kita mau ngambil sesuatu di makam seperti pohon atau batu atau apapun, ternyata tuh kita di situ harus punya kayak kalau di dunia ada KTP, nah gitu kayak ada keluarga yang dimakami di situ. Kalau enggak ya seperti pengalaman saya tadi. Berarti setidaknya itu kita punya orang tua atau saudara atau kakek yang sudah dimakamkan di situ. Oh gitu. Itu tadi teman-teman sedikit cerita dari Mbak Diah. Semoga bisa menginspirasi kita semua, dan jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, terus percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.